Pada video kali ini kita bahas mengenai topik bahasan lanjutan seputar mata kuliah logika matematika. Topik apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Topik yang akan kita bahas adalah jenis kalimat logika dan logika kuantor. Loh, seputar apa ini? Apakah masih ada kaitannya seperti video sebelumnya seputar tabel kebenaran logika proporsional? Ada dong. Nah, hubungannya dari mana? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas, belajar sama-sama, mari kita sharing ya. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Oke, yang akan kita bahas topiknya adalah ini, jenis kalimat logika dan logika kuantor. Nah, topik bahasan ini pasti masih nyambung dari materi sebelumnya ya, seputar tabel kebenaran logika proporsional. Bagi teman-teman yang memang belum melihat dulu untuk video sebelumnya, baiknya melihat dulu video sebelumnya supaya video kali ini lebih mudah dipahami. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai kalimat logika berdasarkan strukturnya. Seperti yang kita sudah bahas bahwa untuk logika proporsional itu ada dua jenis ya. Ada yang namanya atomik dan majemuk, atau kita sebut juga dengan proporsi atomik dan proporsi majemuk. Untuk proporsi atomik adalah kalimat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi. Misalnya 2 adalah bilangan genap. Itu merupakan pernyataan yang benar ya. Dan 5 adalah bilangan genap. Nah, itu salah. Berarti untuk proporsi atomik ini satu kalimat dan bisa diidentifikasi benar atau salahnya. Untuk proporsi majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari proporsi atomik dengan operator logika, seperti 5 operator logika yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kalimat logika berdasarkan nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang dimaksud adalah dari hasil pembuatan tabel kebenaran yang kemarin ya. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya tautologi, yang kedua kontradiksi, dan ketiga adalah kontingensi. Untuk tautologi itu hasilnya selalu benar atau hasil akhir pada tabel kebenarannya dia selalu benar. BBBB gitu ya. Nah, contohnya adalah P disjungsi negasi P. Kalau kontradiksi hasilnya selalu salah atau hasil akhirnya itu S gitu ya, semuanya S. Contohnya misalnya P konjungsi negasi P. Nah, yang ketiga adalah kontingensi atau hasilnya bisa kondisi benar dan ada kondisi yang salah. Jadi ada benar, ada yang salah juga. Contohnya adalah P konjungsi Q gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas seputar logika berkuantor. Jadi pada logika predikat itu digunakan kuantor untuk menyatakan banyaknya objek yang terlibat. Nah, di sini kita akan mengenal 2 istilah kuantor. Yang pertama adalah kuantor universal, simbolnya seperti huruf A terbalik ya. Dan yang kedua adalah kuantor eksistensial, simbolnya seperti E ya. Untuk kuantor universal menyatakan untuk semua ya. Contohnya kuantor universal di mana di sini ada dalam kurungnya ada X, ada simbol lebih dari 0, ada simbol juga implikasi X pangkat 2 lebih besar 0 dan kurung tutup. Ini kita baca artinya, karena kuantor universal itu artinya adalah untuk semua, maka kita bacanya seperti apa untuk notasi logika di atas? Bacanya adalah untuk semua X lebih besar dari 0, maka X pangkat 2 juga lebih besar dari 0 gitu ya.